Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Wa uhayyiku bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kok tasih lemes napa seneke kira? Anu bar siang bau. Monggo sareng-sareng kita doakan bersama mugi-mugi piyantun ingkang menjawab salam kanthi semangat Allah lancarkan rezekinya. Amin. Mugi-mugi piyantun ingkang menjawab salam kanthi semangat Allah dadosaken putra-putrinipun putra-putri ingkang soleh lan solehah. Amin. Mugi-mugi piyantun ingkang menjawab salam kanthi semangat Allah lunasi semua hutang-hutangnya. Amin. Monggo sareng-sareng yang lebih bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah niki saja ayo tangi kathah tenan iki. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Allahumma ij'alna minhum wa minal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa janibna ma yadurruna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para rawuh sedaya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah kula lan panjenengan sami wonten dalu punika saged makempal sareng-sareng, saged lelenggahan sareng-sareng. Bapak Ibu sehat nggih? Alhamdulillah. Menawi kita ikut kepada penjelasannya para ulama, kalimat alhamdulillah menika artinya adalah as-sana ma'a jamilil hub. Pujian kepada Allah tapi dengan penuh perasaan cinta dan bahagia. Terus wonten-wonten kok ada orang ditanyai kabar lalu menjawab alhamdulillah kok wajahnya merengus. Kedaipun ketika ditanya kabar terus menjawab alhamdulillah wajahnya sumringah bahagia. Demi kula tanglet meneh pripun kabaripun Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah menika kedah dengan wajah yang sumringah, wajah yang bahagia. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kelan panjenengan sami saged lelenggahan sareng-sareng. Mugi-mugi lenggahipun kelan panjenengan sami lelenggahan ingkang kasebut wonten hadisipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Kanjeng Nabi memberikan ajaran kepada kita semua ciri-ciri orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, orang yang akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, piyantun ingkang dipun kersakaken Allah akan mendapatkan kebaikan. Ciri-cirinya bukan kok rumahnya mewah, ciri-cirinya bukan kok hartanya banyak, tapi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Piyantun ingkang dipun kersakaken Allah angsal kesaenan, ciri-ciri utamanya adalah dipun paringi gampil ketika belajar ilmu agamanipun Allah Subhanahu wa taala.
Terus panjenengan kok saged rawuh dalu punika, saged ngaos sareng-sareng, fa insyaallah dengan panjenengan sregep pengajian, dengan panjenengan sami suka menghadiri majelis ilmu, insyaallah nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan dalam kehidupan panjenengan. Barangkali nanti panjenengan mantuk terus tiba-tiba gaurone panjenengan sami numbaske emas 10 kilo misalnya. Amin. Nah, Bapak niki sampun diamini nggih, tinggal diwujudkan ya. Kan boten enten ingkang ngertos nggih. Maka dengan berkahnya pengajian, insya Allah akan banyak kebaikan yang Allah akan hadirkan dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Minimal ketika panjenengan rawuh pengajian, kalau panjenengan di rumah, panjenengan lenggah nonton televisi, kinten-kinten panjenengan angsal snack napa mboten? Boten. Boten angsal snack. Tapi kalau panjenengan pengajian naming lenggah, boten mirengaken kadang-kadang di pojok terus kemudian ketiduran, tetap angsal snack napa mboten? Tetap angsal snack. Minimal tetap angsal snack. Apalagi panjenengan nanti sambil mencatat, panjenengan sambil kemudian mendengarkan apa yang disampaikan lalu diamalkan, maka pahalanya pasti akan lebih banyak. Wonten perkataan daripada seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi, dudukmu sesaat di majelis ilmu khairun min alfi tatawu'in, lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Panjenengan nanti boten sholat sunnah tahajud 1000 rakaat. Dereng. Kinten-kinten kiat boten. Boten. Nah, nek boten kula nggih sami. Sama-sama tidak kuat. Karena kita sama-sama tidak kuat, kita mencari amalan yang pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat, bahkan lebih. Kata Ibnu Mas'ud tadi bahwa dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi, duduk sesaat saja di majelis ilmu itu pahalanya lebih baik daripada 1000 sholat sunnah. Maka pengajian menika berkahnya sangat banyak, pahalanya sangat banyak. Bahkan wonten hadis yang lain lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa innal malaikata, dan sungguh para malaikat, la tad'u ajnahataha ridwan bima yasna'u. Para malaikatipun Allah Subhanahu wa taala, kok ada majelis ilmu seperti ini, menaungkan sayap-sayapnya karena apa? Ridho terhadap orang-orang yang hadir dalam pengajian. Mungkin ya Bapak Ibu, kalau dihitung jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mungkin kalau dihitung yang ada hanya ratusan atau paling banyak mungkin di angka 500. Tapi kalau kita pakai hitungannya Allah Subhanahu wa taala, yang hadir pada kesempatan malam hari ini tidak hanya manusia-manusia saja, tapi para malaikatnya Allah yang menaungkan sayapnya. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, wa innallah, Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi malaikatan sayyaratan fudula. Allah Subhanahu wa taala itu punya malaikat yang punya tugas khusus, sayyaratan fudula. Malaikat ini punya tugas khusus. Tugas khususnya apa? Yatatabba'una majalisa dzikr. Malaikat ini senantiasa menghadiri majelis ilmu. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahu. Kalau malaikat ini menemukan majelis
yang di dalamnya ada zikir kepada Allah, yang di dalamnya ada pembacaan ayat-ayat Allah, malaikat ini duduk bersama dengan jamaah itu. Ketika duduk bersama dengan jamaah itu, wa haffa bi anjanahatihim ba'duhum ba'dha. Lalu kemudian malaikat ini saling menaungkan sayapnya antara satu dengan yang lainnya, hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya, sampai dari tempat malaikat menaungkan sayapnya sampai langitnya Allah penuh dengan malaikat-malaikat yang hadir. Terus panjenengan kalau dihitung pakai tangan saja, dihitung pakai kasat mata, mungkin yang hadir hanya 500. Tapi kalau kita hitung jumlah malaikat juga yang hadir pada kesempatan malam hari ini, fa insya Allah jumlahnya mungkin sampai jutaan yang hadir. Tapi panjenengan berharap mawon yang datang menika boten malaikat Israel. Terus malaikat itu memenuhi majelis ilmu seperti ini, memenuhi majelis ilmu seperti ini. Dan tadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ridhon bima yasna'u, malaikat ini ridho terhadap apa yang panjenengan kerjakan. Ridhonya malaikat itu seperti apa? Ridhonya malaikat dengan mendoakan panjenengan sami agar senantiasa hidupnya itu penuh dalam keberkahan. Wonten malih hadis yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa man salaka tariqan, piyantun ingkang melangkahkan kakinya dalam sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, di dalam jalan itu dia niatkan untuk belajar, niat untuk ngaji, maka pahalanya sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya tidak hanya dalam kehidupan dunia, tapi sampai kepada panjenengan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan purun apa purun untuk masuk ke dalam surga? Purun. Semua mau nggih masuk ke dalam surga, maka di antara amalan yang memudahkan kita masuk ke dalam surga adalah ngaji, pengajian. Fadilahnya menika kuat sangat. Lalu kita lanjutkan hadis yang bercerita tentang malaikat hadir dalam majelis ilmu. Ketika malaikat memenuhi langit buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika pengajiannya selesai, zikir di dalamnya sudah selesai, malaikat ini datang kembali kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, min aina jitum, kalian berasal dari mana? Lalu kemudian malaikat mengatakan, ji'na min indi ibadillah, ya Allah, kami datang dari majelisnya hamba-hamba. Lalu malaikat menceritakan, di sana ya Allah ada orang-orang yang senantiasa mensucikan namamu, yusabbihunaka. Di sana juga ada orang-orang yang bertakbir untukmu, wa yukabbirunaka. Di sana juga ada orang-orang yang memuji engkau, wa yahmadunaka. Dan di majelis itu ya Allah, wa yas'alunaka, mereka minta kepada engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, wa madza yas'aluni, apa yang mereka minta kepadaku? Lalu para malaikat mengatakan, yas'alunaka jannata, ya Allah, orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu itu minta agar dimasukkan ke dalam surgamu. Lalu kemudian Allah bertanya lagi, hal ra'au jannati, mereka itu minta surga, apakah mereka pernah melihat surga? Panjenengan nanti nama boten ningali swarginipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum ada yang pernah melihat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi panjenengan aneh,
Anehnya adalah kita semua tidak pernah melihat, tapi nyuwun kalian Gusti Allah. Kalau paringin contoh nih, panjenengan misalkan remen kalian es teler, suka dengan es teler. Cinten kita suka dengan es teler itu disebabkan sebelumnya pernah mencicipi atau tidak pernah lihat es teler sama sekali, terus tiba-tiba pengen. Minimal sudah pernah melihat atau sudah pernah mencicipi. Loh, panjenengan menika tidak pernah melihat surga, tidak pernah melihat jannahnya Allah. Tapi ketika panjenengan nyuwun kalian Allah, Allahumma inna nas'aluka jannata, ya Allah kami minta surgamu. Panjenengan kadang-kadang minta doa kepada Allah agar masuk surga sampai nangis. Padahal panjenengan boten nate melihat yang namanya surga. Lalu kata para malaikat, apakah mereka pernah melihat surgaku? Kata para malaikat, boten ya Allah, mereka tidak pernah melihat surgamu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa kaifa law ra'au jannati, maka bayangkan betapa hamba-hambaku ini akan minta surga kalau mereka pernah melihat surga. Panjenengan boten nate melihat saja, mintanya sangat keras, mintanya sangat berharap kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Lalu Allah kemudian diberi laporan oleh malaikat lagi. Kata malaikat yang hadir dalam majelis ilmu, wa yastajirunaka, ya Allah, mereka yang hadir dalam majelis ilmu itu juga minta perlindungan kepada Engkau. Allah Subhanahu wa taala bertanya, wa madza, dan apa yang kemudian yastajirunani, apa yang mereka mintakan perlindungan kepadaku? Para malaikat menjawab, yastajirunaka min azabi, mereka minta kepada Engkau agar dihindarkan daripada azabmu, dihindarkan daripada nerakamu. Lalu Allah bertanya lagi, hal ra'au nari, apakah mereka ada yang pernah melihat neraka? Panjenengan nanti nau boten mirsani nerakanya Allah. Nah, kalau ada yang pernah kok medeni boten. Kita semua tidak ada yang pernah minta untuk melihat neraka, atau kita semua tidak ada yang pernah melihat neraka, tapi kalau nyuwun agar dihindarkan daripada siksa neraka, nyuwunnya sampai nangis. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Itu kita minta sambil nangis kepada Allah agar terhindarkan daripada azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tidak pernah melihat azabnya. Kan aneh gitu. Lalu kemudian kata Allah, fa kaifa law ra'au nari, maka bayangkan hamba-hambaku yang hadir pengajian itu, kalau mereka pernah melihat neraka, maka pasti mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk terhindar daripada siksa api neraka. Lalu kemudian malaikat melaporkan lagi apa yang sedang kita lakukan. Kata para malaikat, wa yastaghfirunaka, ya Allah, orang-orang yang hadir itu minta ampun kepada Engkau. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad ghafartu lahum, semua orang yang hadir dalam pengajian diampuni semuanya dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan misalkan gadah dosa, suka kemudian ngerasani tase bojone Pak RT misalkan. Nah, kalau kita anyar paling kredit ya misalkan. Itu kalau kemudian kita pernah melakukan dosa-dosa seperti itu dengan hadir pengajian, kata Allah Subhanahu wa taala, qad ghafartu lahum, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu para malaikat tidak terima. Kata para malaikat, ya Rabb, inna fihim kullanan khatta'un, ya Allah,
di dalam majelis itu ada orang yang dosanya banyak sekali, dosanya luar biasa banyak. Lalu kemudian orang yang dosanya banyak ini ketika hadir pengajian, malaikat menceritakan marra wa yajlisu ma'ahum. Orang ini karena melihat snack pengajiannya enak, ada bayi susunya, ada gorengannya, terus kemudian ada teh hangatnya. Orang ini karena melihat snack pengajiannya enak, lalu kemudian hadir dalam pengajian tersebut. Dia dosanya banyak, hadir pengajian bukan karena niat pengajian. Nah, orang yang seperti ini maka hukumnya bagaimana ya Rob? Kalau kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qad ghafartu lahu ma'ahu, tetap aku ampuni dosa orang yang niatnya tidak benar tadi, walaupun dia dosanya banyak, karena keberkahan majelis ilmu tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalkan panjenengan kok gak ada rencang hadir pengajian, yang ditanyakan pertama kali bukan judul kajiannya, tapi yang ditanyakan adalah snacknya mengko apa ya. Nah, kok ada yang seperti itu, tidak usah dimarahi karena hadisnya juga ada. Lama kelamaan sering ikut pengajian, insya Allah niatnya kan ganti. Wonten setunggal ulama namanya Imam Ghazali. Imam Ghazali ini dulu mondoknya di Madrasah Nizamiyah. Beliau ketika awal-awal belajar, karena beliau itu ditinggalkan ayahnya dalam keadaan yatim, tidak ada yang mengurus kehidupan beliau, dititipkan kepada teman ayahnya. Lalu teman ayahnya menyarankan agar mendapatkan subsidi makan gratis, maka disekolahkan di Madrasah Nizamiyah. Lalu kemudian ketika belajar di sana, niat awal Imam Ghazali itu nggih sami kalian kula lan panjenengan sami. Niat awalnya adalah agar dapat makanan. Tapi ketika beliau belajar, lama-lama kemudian beliau membuat sebuah makalah yang sangat indah. Talabna al-ilma li ghairillah fa'aba ilmu ayyakuna illa lillah. Beliau mengatakan awalnya saya belajar itu bukan karena Allah, tapi gara-gara untuk bertahan hidup, cari berkat satu ke berkat yang lainnya, cari ke pengajian satu ke pengajian yang lainnya, semata-mata untuk bertahan hidup, mengisi perut. Gampangnya seperti itu. Lalu kemudian ketika beliau awal-awal belajar dengan niat yang tidak benar, beliau mengatakan pola benar ilma li ghairillah. Awalnya saya belajar bukan karena Allah, fa'aba ilmu ayyakuna illa lillah. Maka ternyata ilmu itu menolak kecuali diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama kelamaan dengan belajar, niatnya akan benar. Boten sah dirasani, boten sah kemudian dibicarakan di belakang. Alah kayak teko pengajian paling pengen cari snacknya misalkan. Alah kayak teko pengajian paling mau golek bolo rasan-rasan. Nah, jangan kemudian dirasani seperti itu. Cukup didoakan agar apa? Agar senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka keutamaan orang yang hadir dalam majelis ilmu. Wadah sangat keutamaan yang bisa kita cari, kita gali dalam majelis ilmu. Para rahimani wa rahimakumullah. Mereka tadi adalah mukadimah, pembukaan kajenge kelolaan panjenengan sami. Niat kita sama. Niat kita sama adalah sama-sama untuk ngaji agar kemudian kehidupan kita berkah, agar kemudian kehidupan kita senantiasa berada dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, Kanjeng Nabi mengatakan orang yang keluar dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka orang-orang yang seperti ini, man kharaja min baitihi, barang siapa yang kemudian
keluar daripada rumahnya terus diniatkan untuk ngaji, maka fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Orang yang seperti ini berada di dalam jalan Allah, berada dalam jihad di jalan Allah sampai dia kembali. Terus panjenengan itu yang hadir di sini pahalanya sama dengan orang-orang yang jihad fisabilillah. Para rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kula ajeng mengajak kula lan panjenengan sami sama-sama mendefinisikan nopo ingkang disebut sebagai bahagia. Karena banyak di antara kita mencari kebahagiaan, tapi ketika ditanya bahagia itu apa, tidak bisa menjawab. Panjenengan menawi saya tanya kepada panjenengan, bahagia menika nopo? Nopo ingkang kasebut sebagai bahagia? Apa ibu-ibu, apa Pak? Apa? Bersyukur duit kata. Bersyukur kepada Allah. Ibu-ibu nopo bahagia? Duit Sedikit. kata. Nah, ini kok. Duit akeh. Sehat. Napa malih? Setunggal malih napa? Duitnya akeh, sehat, bersyukur. Nah, nek ditakeh mesti bersyukur insyaallah. Setunggal malih napa? Bahagia menika napa menurut panjenengan? Istrinya cantik. Istrinya cantik, masya Allah, masya Allah. Istrinya cantik atau suaminya ganteng. Yang kelima tadi ada yang menyebut berkah. Nah, ada sehat, ada rezekinya banyak, bersyukur, istri cantik atau suami yang ganteng, dan berkah. Lima-limanya tidak salah, tapi tidak sempurna definisinya. Tidak sempurna definisinya. Benten nggih, antara salah dan tidak sempurna. Tidak sempurna itu menjadikan definisinya tidak lengkap. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, wada'tur rahata fil jannah. Allah meletakkan yang namanya istirahat dan kebahagiaan itu di surga. Wan nasu yaqlubunaha fid dunya. Tapi kebanyakan manusia mencari bahagia dan istirahat itu di dunia. Kalau maringi contoh nih, biasanya ibu-ibu menika suka capek mencari jarum pentul. Jarum pentul untuk merekatkan jilbabnya. Panjenengan sudah mencari-cari dan nggak ketemu, mencari sesuatu yang nggak ada menika, saya nopo saya pasti capek. Kenapa? Karena mencari yang tidak ketemu. Bapak-bapak misalkan senajan kantongnya itu ternyata qadarullahu ma syafa'al boten enten isine, terus kemudian panjenengan mantosi kantongan kiwa tengah kok tidak ada uangnya, tidak ada isinya, panjenengan cari muter-muter kantoke diwolak-walik kok tetep boten enten. Panjenengan mencari sesuatu yang enggak ada menika kinten-kinten saya nawa saya. Karena apa? Mencari sesuatu yang tidak ada. Nah, Kanjeng Nabi mengatakan bahwa bahagia itu letaknya hanya di surga. Kok kita mencari di dunia, maka pasti akan menemukan kelelahan, capek, karena mencari sesuatu yang tidak ada. Maka kebahagiaan yang hakiki menika hanya bisa kita temukan di surganya Allah. Makanya pun Allah nantikan bahwa inna lil muttaqina mafaza, bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, mereka ini yang akan mendapatkan mafaza, kemenangan dan kebahagiaan. Makanya pun kita penting memahami bahagia itu apa, agar panjenengan ketika hidup di dunia menika tidak capek. Karena tadi mencari sesuatu yang tidak ada.
Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nabi Adam alaihi salam, panjenengan kalau kemudian membuka Al-Quran akan kemudian menemukan ternyata Nabi Adam pertama kali yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam bukan kok ibadah yang banyak, bukan kok kemudian sujud yang banyak, tapi yang dipesankan Allah ketika Nabi Adam turun dari surganya Allah menuju dunia adalah kalimat jangan lupa bahagia. Panjenengan nanti bisa dibuka dalam Quran surat Al-Baqarah juz yang pertama, masih halaman yang awal-awal. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah Nabi Adam, qulna bitu minha jami'a. Kata Allah, sudah kalian semua Adam, Hawa, Iblis turun ke muka bumi ya Allah. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Barang siapa di antara kalian ikut petunjuk dari Allah, maka faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang ikut petunjuknya Allah, maka dia tidak akan merasakan takut dan tidak akan pernah merasakan kesedihan. Kalau hari ini contoh untuk memudahkan memahami, panjenengan pasti banyak yang sudah punya anak dan ada di antara anak panjenengan yang kuliahnya boten di Solo. Misalkan ada anak panjenengan kuliah di Jakarta. Kinten-kinten hal apa yang akan panjenengan berikan wejangan kepada anak panjenengan sebelum pergi ke Jakarta? Pasti panjenengan akan menyebutkan bahayanya kota Jakarta. Hati-hati le, Jakarta itu bahaya. Hati-hati du, Jakarta itu pergaulannya ini itu dan sebagainya. Pasti yang panjenengan sampaikan adalah bahayanya kota Jakarta. Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sangat memahami bahwa dunia itu penuh dengan kesedihan, penuh dengan rasa takut, maka yang dipesankan kepada Adam pertama kali sebelum Nabi Adam turun ke muka buminya Allah adalah faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang ikut petunjuk dari Allah, dariku kata Allah, maka ketika dia mengalami kehidupan dunia tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah mengalami kesedihan. Lah Ustaz, apa hubungannya dengan bahagia? Dalam kaidah bahasa Arab ada kaidah berbunyi wa bididdihi tatabayyanul asya. Dengan lawan kata maka kita akan memahami kata yang ingin kita jelaskan. Contoh, kita tahu pendek karena ada tinggi. Tahu yang namanya hitam karena ada putih. Tahu besar karena ada kecil. Jadi dengan mencari lawan katanya kita menemukan makna asli daripada kata yang ingin kita jelaskan. Nah, kata para ulama, lawan kata dari bahagia menika kalih. Pertama sedih, yang kedua takut. Sedih menika terkait masa lalu nopo masa depan? Masa lalu. Kalau takut terkait masa lalu nopo masa depan? Masa depan. Orang yang bahagia itu dia adalah yang bisa mengelola masa lalunya dan merasa aman terhadap masa depannya. Makanya pun kata Allah kepada Nabi Adam, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kamu tidak akan merasa takut dan kamu tidak akan merasa sedih ketika ikut petunjuk dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka pesannya Allah pertama kali adalah bisa kita katakan jangan lupa bahagia. Kenapa saya katakan jangan lupa bahagia? Karena kalau kita katakan bahwa pesan pertama kali misalkan di halaman sebaliknya Allah berkata kepada para malaikat, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, saya jadikan di muka bumi itu ada seorang khalifahnya, yaitu Nabi Adam. Kalau saya bilang kepada panjenengan semua, tugas panjenengan semua adalah menjadi khalifah di muka bumi. Kita panjenengan banyak setujunya, atau di antara kita ada yang mosok jadi seorang khalifah? Pasti ada yang merasa tidak terima. Contoh lagi ibadah. Surat Al-Zariyat Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Kalau dikatakan kepada manusia bahwa tugas kalian semua adalah ibadah, ternyata tidak semua sepakat tugasnya ibadah. Tapi kalau dikatakan kepada manusia tugas kalian adalah bahagia, kita sepakat atau betul? Sepakat. Kalau diperintahkan tugas kita bahagia, kita semua sepakat. Maka yang pertama kali harus kita pahami adalah bahwa ternyata kita sama-sama mencari bahagia, dan pesan yang Allah sampaikan kepada Nabi Adam pertama kali, jangan lupa bahagia. Nah, Allah memberikan ajaran kepada kita agar bahagia kita kekal selamanya. Kalau paringi gambaran rumiyin, manusia itu hidupnya kekal atau sementara? Sementara nih. Di sini ada yang punya aji-aji hidup selamanya? Ada. Nah, kalau ada saya minta belajar. Di antara kita pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi Allah sifatnya fana, akan hilang, akan sirna. Yang kekal itu siapa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus saya tanya lagi kepada panjenengan, panjenengan pengen bahagianya selamanya atau sementara? Selamanya. Selamanya. Sampai akhirat nanti kita pengen bahagia terus. Sekarang saya sampaikan kepada panjenengan, manusia hidupnya sementara, sedangkan kita pengen bahagianya selamanya. Yang selamanya tadi, yang kekal tadi, Allah atau manusia? Allah. Tapi kenapa seringkali kita pengen bahagia selamanya, tapi kita gantungkan kebahagiaan kita pada perkataannya manusia, yang padahal manusia itu sifatnya sementara. Panjenengan pengen bahagianya selamanya, tapi panjenengan gantungkan bahagia panjenengan kepada penilaian manusia. Wah, itu bahagia karena Alphardnya 5 misalkan. Misal bapak si A bahagia karena istrinya 4 misalkan. Itu kan penilaian manusia yang sifatnya sementara. Kalau kita mengejar bahagia yang sifatnya sementara tadi berasal dari perkataan manusia, berarti kita kehilangan bahagia yang selamanya. Makanya pun di antara kita ini agar betul-betul memahami bahagia yang selamanya, kata Allah, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang ikut petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan takut dan tidak akan sedih. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Kulan panjenengan sami menika dalam menjalani kehidupan, yang paling ditakutkan itu sebenarnya hanya satu. Yang paling ditakutkan semua orang yang ada di dunia itu adalah terkait masa depannya.
satu detik lagi saya tidak tahu apakah saya masih bisa ngobrol kepada panjenengan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil nyawa saya. Terkait tentang masa depan, kita sama-sama merasakan ketakutan. Besok kalau saya meninggal kira-kira baik atau buruk ya? Besok kalau saya pergi kira-kira bekalnya sudah cukup atau belum ya? Masa depan itu penuh dengan teka-teki dan sangat menakutkan. Kalau paringi gambaran, misalkan panjenengan berjalan di sebuah gua yang panjenengan tidak membawa lampu, panjenengan tidak membawa lentera, guanya sangat gelap, dan panjenengan tidak mengetahui di dalam gua itu ada apa. Barangkali ada macan yang siap memakan panjenengan, barangkali ada ular yang siap menerkam panjenengan. Kita dan panjenengan berjalan di gua itu penuh dengan rasa pede atau penuh dengan rasa takut? Takut. Rasa takut. Kenapa takut? Karena kita sama-sama tidak tahu di depan kita ada apa. Nah, hidup itu kan juga sama. Sama-sama kita tidak tahu di depan kita ada apa. Sama-sama menakutkan dan sama-sama menyeramkan. Kalau panjenengan berjalan di tempat yang gelap tadi membawa lentera, kira-kira panjenengan akan lebih berani atau justru makin takut? Berani. Makin berani. Kenapa? Membawa lentera. Nah, lentera itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan wanti-wanti, anak cucu Adam, yang paling bahaya di dunia itu perasaan takut dan perasaan sedih. Nah, kalian agar menghindari perasaan takut dan sedih ini, bawa lentera itu, bawa petunjuk itu, yaitu kemudian yang disebut sebagai Al-Quran. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di hari akhirat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang buta, dalam keadaan yang tidak bisa melihat. Kenapa? Karena ketika di dunia Allah berikan petunjuk, dia tidak mau melihat dengan petunjuk yang Allah berikan. Nanti kita kalau tidak mau ikut dengan Al-Quran, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta di hari akhirat nanti. Lalu kemudian orang-orang yang buta di akhirat ini bertanya kepada Allah, ya Allah, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, dan aku sebelumnya dulu di dunia itu bisa melihat ya Allah. Lalu kemudian apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Itu disebabkan karena dulu kamu sudah Allah berikan petunjuk, sudah Allah berikan sebuah lentera, tapi kita tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu sudah Allah berikan petunjuk, tapi kamu melupakannya. Ini karena kemudian kita hidup tidak membawa lentera. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang kemudian dia hanya berpikir terhadap dunianya saja, hidup yang dia jalani hanya untuk memikirkan dunia saja, maka ja'alallahu baina ainaihi faqrahu, Allah jadikan di depan matanya itu hanya ada kefakiran. Karena apa? Karena kemudian yang dia pikirkan hanya urusan dunia. Tapi orang yang orientasinya adalah akhirat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kanatil akhirah hammahu, barang siapa yang kemudian akhirat itu adalah tujuan utamanya, maka
ja'alallahu ghina'a fi qalbihi. Allah jadikan rasa tenang, rasa bahagia di dalam hatinya. Kenapa? Karena tujuan kita adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang namanya akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia. Makanya pun pentingnya kita ikut petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Toha ayat yang kita bacakan tadi, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Di ayat sebelumnya Allah katakan, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Orang yang mau ikut petunjuk dari Allah maka fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan merasakan kesusahan. Yashqa menika dari kata syaqawah. Syaqawah itu adalah, kalau boleh saya berikan gambarannya adalah misalkan panjenengan kepleset terus kemudian ketiban kursi, misalkan ketiban kursi masih ketumpahan teh hangat dan masih kesampul kancane, itu namanya syaqawah, kesusahan yang sangat berat. Dalam bahasa Arab disebut sebagai syaqawah. Dan kata Allah, orang yang ikut petunjuk dari Allah, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, tidak akan sesat dan tidak akan kemudian merasakan kesusahan. Panjenengan pengennya hidup panjenengan enteng nopo enteng? Enteng nggih. Semua di antara kita pengen hidupnya itu ringan. Dan kata Allah, kalau pengen hidupnya ringan, maka famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kalau mau ikut petunjuk dari Allah, maka tidak akan tersesat dan tidak akan menjalani kehidupan yang berat. Di awal ayat Quran surat Toha Allah katakan bahwa ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Quran itu Allah turunkan bukan untuk menjadikan kehidupan kita semakin susah. Bahkan Nabi pun juga berdoa, Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a fi sudurina wa nura fi qulubina. Ya Allah, jadikan Quran itu sebagai penyejuk dada kami semua, dan jadikan Quran itu sebagai cahaya di dalam hati kita semua. Cahaya itu nanti yang akan memberikan kita petunjuk, gambarannya seperti kita masuk dalam gua yang gelap. Kan para rahimani wa rahimakumullah, terakhir 20 menit terakhir sebagai penutup. Panjenengan tadi sudah saya sampaikan terkait tentang bahagia itu apa dan bagaimana cara bahagia menurut petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Dan Quran pun juga memberikan kabar kepada kita, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu Allah turunkan tujuannya hanya satu, sebagai obat untuk orang-orang yang beriman. Nah, jangan-jangan selama ini panjenengan kok tidak menemukan Quran sebagai obat petunjuk hidup. Masalahnya satu adalah Allah katakan obat bagi orang-orang yang beriman. Jangan-jangan panjenengan sampai sekarang tidak mengerti orang yang beriman itu seperti apa. Misalkan Allah katakan di dalam Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, orang-orang yang beriman itu akan sukses, akan bahagia. Di antara ciri pertamanya apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang di dalam sholatnya itu khusyuk. Ini orang-orang yang beriman. Atau kemudian di dalam Quran surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum,
Orang-orang yang beriman itu ciri-cirinya adalah ketika mendengarkan atau diperdengarkan ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Jangan-jangan sampai sekarang kita tidak bisa menjadikan Quran sebagai petunjuk, bukan karena Quran tidak menjadi petunjuk, tapi kita gagal menjadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan di dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Quran surat Al-Waqi'ah, bahwa Quran itu tidak akan bisa disentuh kecuali al-mutahharun, orang-orang yang senantiasa mensucikan hatinya. Jangan-jangan selama ini Quran yang ada di rumah kita, mushaf yang ada di rumah kita, yang mungkin tidak pernah kita sentuh itu bukan gara-gara kita yang tidak mau menyentuh Al-Quran, tapi Al-Quran yang tidak mau disentuh oleh kita. Karena tadi bahwa Quran itu hanya bisa disentuh oleh siapa? Al-Mutahharun, orang yang senantiasa mensucikan dan membersihkan hatinya dari penyakit hasad, dari penyakit iri, dengki, riya, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Orang-orang yang berusaha senantiasa membersihkan hatinya, maka mereka yang insya Allah akan kemudian betul-betul bisa memahami bahwa Quran itu sebagai petunjuk, sebagai obat. Makanya pun ayat tentang Quran itu penuh dengan keberkahan. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi bahwa Quran itu Allah turunkan kepada manusia, kepada Nabi Muhammad SAW, mubarakun, penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi. Keberkahan Al-Quran itu letaknya ketika kita mau mentadaburi ayat-ayatnya, waliyadzakkaru ulul albab, dan ketika digunakan untuk pengingat bagi orang-orang yang punya hati yang bersih. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakkaru ulul albab. Terus Quran itu penuh dengan keberkahan ketika panjenengan mau mentadaburi ayat-ayatnya. Insya Allah panjenengan kalau menemukan Quran sebagai tempat untuk mengambil pelajaran hidup, sebagai alat untuk kita menempuh kehidupan, kita tadaburi, insya Allah panjenengan akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia wal akhirah. Contoh ya, contoh bahwa mentadaburi Al-Quran itu sangat penting sekali. Panjenengan tahu surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini insya Allah adalah surat favoritnya orang Indonesia, surat yang paling dicintai oleh orang Indonesia. Suatu ketika wonten setunggal sahabat, cerita ini ada dalam kitab Sahih Bukhari, pun juga banyak ditemukan dalam kitab-kitab tafsir yang lainnya. Ada seorang sahabat yang setiap sholat itu selalu membaca Quran surat Al-Ikhlas. Lalu dilaporkan oleh orang-orang yang membersamai sahabat ini ketika sholat, dilaporkan kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ini ada orang setiap sholat itu kok membaca Quran surat Al-Ikhlas. Lalu kemudian Rasulullah berkata kepada orang yang lapor kepada Rasulullah, salhu, coba kamu tanya kepada dia, saluhu lima yasna'u dzalik. Coba kalian tanyakan kepada dia kenapa dia melakukan itu. Lalu orang-orang ini bertanya, kenapa engkau setiap sholat itu membaca surat Al-Ikhlas? Kata orang ini, li'annani uhibbuha, karena saya cinta dengan surat ini. Lalu kembali kepada Nabi, orang-orang memberikan jawaban kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang ini membaca Al-Ikhlas karena cinta dengan surat Al-Ikhlas. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan bahwa fabi hubbihi iyyaha adkhalahul jannah, dengan cintanya kepada surat Al-Ikhlas
menjadikan dia masuk ke dalam surga. Maka pulau yakin, hakul yakin, insya Allah orang Indonesia banyak yang masuk ke dalam surga. Amin. Karena saking cintanya dengan Quran surat Al-Ikhlas. Setiap mau ada acara dibaca, setiap ada masalah dibaca. Wonten malih dua surat yang mengikuti surat Al-Ikhlas, Quran surat An-Nas dan Quran surat Al-Falaq. Kanjeng Nabi itu diceritakan para sahabat, kana nabiyyu idza ishtaka qara'a ala nafsihi bil mau'izataini. Beliau itu sallallahu alaihi wasallam ketika baru punya banyak masalah, yang dibaca itu adalah qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dua surat ini yang beliau baca ketika beliau punya banyak masalah. Nah, Allah berkesimpulan, surat ini kan adalah juga surat yang sering dibaca oleh orang Indonesia. Jangan-jangan orang-orang Indonesia ini juga punya banyak masalah. Husnuzon pula adalah orang-orang yang membaca dua surat pendek ini bukan karena pendeknya, tapi ikut kepada Nabi. Tapi kalau baru masalahnya berat-beratnya, yang dibaca adalah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Maka kalau panjenengan tidak mentadaburi Al-Qur'an, kalau panjenengan tidak kemudian berpegang kepada Al-Qur'an, memahami setiap ayat-ayatnya, panjenengan tidak akan menemukan dalil ternyata surat Al-Ikhlas bisa memasukkan ke dalam surga. Panjenengan tidak akan menemukan dalil ternyata surat An-Nas dan Al-Falaq itu adalah surat yang sering dibaca Nabi ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam baru mempunyai banyak masalah. Penting untuk kemudian mentadaburi Al-Quran. Wonten hadis yang lain lagi masih tentang Quran surat Al-Ikhlas. Ini mungkin di antara panjenengan ada yang batin, wah ini dalil yang saya tunggu-tunggu ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayu'jizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin sulusal Quran. Kira-kira siapa di antara kalian yang bisa menyelesaikan sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Ini Kanjeng Nabi berkata kepada para sahabatnya. Para sahabat juga bingung. Kata para sahabat, wa man nutiqu dzalika ya Rasulullah. Loh ya Rasulullah, siapa yang kemudian kuat untuk membacanya ya Rasulullah? Wa may yutiqu dzalika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa yang kuat untuk membaca Al-Quran sepertiganya dalam satu malam? Gak ada yang kuat ya Rasulullah. Nah, lalu kemudian apa kata Nabi? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqra'u qul huwallahu ahad. Bacalah qul huwallahu ahad. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Dan ini adalah lisan langsung dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kanipun kalau panjenengan tidak mentadaburi Al-Quran, tidak kemudian mau membaca Al-Quran dengan penuh pemaknaan, jangan-jangan seperti yang Allah sebutkan dalam Quran surat Muhammad bahwa afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kita semua tidak mau mentadaburi Al-Quran? Jangan-jangan hati kita sedang terkunci. Bukan karena Qurannya yang tidak memberikan petunjuk, tapi hati kita yang terkunci. Gelas menika ibu-ibu, kalau ditutup terus diberi air, kinten-kinten airnya bisa masuk apa mboten? Tidak bisa masuk. Kalau gelasnya dibuka terus ditambahi air, bisa masuk apa mboten? Masuk. Tasih belum sakit, harus dikurangi dulu isinya, baru airnya bisa masuk. Nah, yang namanya ilmu ngaji itu juga seperti itu. Belajar kepada Allah, belajar Quran itu juga seperti itu. Harus kemudian dibuka dulu hatinya. Kalau hatinya masih berisi kesombongan, hatinya masih diisi dengan keiri dengkian, maka iri dengkinya dibuang
dulu. Nah ini misalkan contoh membuang iri dan dengki. Saya izin untuk minum. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah menika cara agar mubalik ketika ngelak menika punya kesempatan untuk minum. Tapi kalau isinya sudah kurang, ketika diisi dengan ilmu yang baru, maka bisa menampung. Tapi kalau dari awal ditutup, isinya penuh, maka ilmu yang kemudian disampaikan tidak ada yang masuk. Kalau isinya penuh dengan air atau penuh dengan hal-hal yang lainnya, diisi dengan air yang baru atau ilmu yang baru, pasti akan mental. Kalau air, maka airnya akan meludah, akhirnya tidak masuk ke dalam. Menika yang bisa kami sampaikan, mugi-mugi bisa memberikan manfaat kepada panjenengan sami, dan semoga apa yang disampaikan bisa diamalkan di rumah dan kemudian bisa diambil pelajarannya bersama-sama. Tentu apa yang saya sampaikan pasti banyak kurang dan banyak salahnya. Kalau panjenengan menemukan salah dan kurang, maka itu berasal dari kami pribadi. Kalau panjenengan menemukan lebihnya, baiknya, maka demi Allah itu bukan dari lisan saya pribadi, tapi dari lisan guru-guru kami yang mengajarkan, dan guru-guru kami kemudian dari guru-gurunya sampai kemudian kepada Rasulullah, dan kemudian Rasulullah bisa mengajarkan kita semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makatan yang saged kaula aturaken, mugi-mugi saged memberikan keberkahan kepada panjenengan semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.